أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan madrasah ibtila, masa-masa sekolahan yang bernama ujian. Ujian bukan untuk menghancurkan, tapi ujian adalah menempa jiwa. Hal itu dirasakan oleh sebagian besar sahabat. Tetapi ketika para sahabat ini teguh dalam keimanan, orang-orang Quraisy menganggap bahwa untuk menghadang dakwah ini haruslah pada figur utama dakwah itu sendiri, yaitu da'i yang menjadi pelopor dakwah itu sendiri. Tentunya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tekanan kepada Nabi bentuknya celaan, hinaan, intimidasi verbal, itu mah biasa. Ejekan-ejekan itu mah biasa. Nabi udah sering dengar. Nabi udah sering dapatkan. Tapi kali ini bagaimana tekanan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah, beliau dilempari batu. Pernah juga ketika beliau berdakwah diludahi. Atau ketika beliau baru keluar mau berdakwah, di depan rumahnya ada kotoran. Bahkan ketika beliau sholat di Masjidil Haram, beliau sering diganggu, bahkan sempat beliau mau diinjak kepalanya. Dan tentunya masih banyak lagi gangguan fisik maupun non fisik yang lain. Coba kita tengok riwayat berikut. An Mudrik al-Azdi, dari Mudrik al-Azdi, an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya. Qal khurajtu fil jahiliyah, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah. Fa idzan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu lin-nas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada manusia, berdakwah. Apa yang dikatakan Nabi? Qulu la ilaha illallah la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai umatku, la ilaha illallah, mudah-mudahan kamu beruntung. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Faminhum man taqulu fi wajhih, di antara mereka
orang Quraisy, ada yang meludahi wajahnya Nabi. Wa minhum man hatha alaihi turab. Ada pula yang melemparinya dengan tanah. Wa minhum man sabbahu hatta intasafan nahar. Bahkan ada yang mencelanya hingga setengah harian. Fa'aqbalat jariyah bi'ussim min ma'in faghassala wajhah. Hingga pada saat itu datanglah seorang gadis membawa satu ember air untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Faghassala wajhah. Maka gadis itu membasuh wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala laha, maka Nabi berkata kepada seorang gadis itu, ya bunayya, wahai putriku. Jadi gadis ini adalah putrinya Nabi SAW. La tahzani wa la takhsha ala abika ghalabatan wa la dhulla. Katanya, wahai putriku, janganlah bersedih. Janganlah kamu khawatir kepada bapakmu. Karena sesungguhnya bapakmu tidak akan pernah kalah, tak akan pernah terhina. Qultu man hadhi, aku berkata kepada ayah, siapa dia? Maka qalu hadhihi Zainab binti Rasulillah. Si gadis itu adalah Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang gadis yang putrinya Nabi yang membasuh wajahnya Nabi tadi itu adalah putri sulungnya Nabi yang bernama Zainab binti Rasulillah. Dari riwayat hadis ini apa yang bisa kita petik, jemaah? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kebenaran. Beliaulah sebagai tulang punggungnya dakwah. Karena menjadi tulang punggungnya dakwah, beliau menjadi tumpuan. Kalau para sahabatnya mereka banyak menanggung tekanan, siksaan, begitu pula Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang penanggung jawab, penanggung dakwah, pemikul beban, bukan yang kemudian lepas tangan. Jadi kalau kita bicara prinsip seorang pemimpin, pemimpin yang baik itu bukanlah seorang yang ketika rakyatnya diajak menderita, dianya memperkaya. Ada yang kayak gitu? Di negara manakah itu? Oh no. Rakyat diajak hidup prihatin. Tetapi para legislatif eksekutif malah justru berlomba-lomba untuk mendapatkan fasilitas kehidupan. Kalau belum diajak koar-koar, kalau giliran diajak jadi anggota, udah beda lagi ceritanya. Waktu belum jadi mau, luar biasa, janji 1000 janji. Tapi begitu jadi beneran, lupa sama janji. Jadi kalau mau diajak prihatin, ya pemimpinnya prihatin dulu dong. Kalau mau begitu, itu pemimpin yang benar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau prihatin, sama prihatin, bahkan lebih prihatin, penanggung jawab dakwah. Maka ya ikhwan sadani wa sadakumullah, pada hakikatnya menjadi seorang dai, siapapun kita ini dai, Pak. Jadi jangan sampai saya ngomong dai itu ustadz aja, enggak. Kita semua ini dai. Ngajinya aja di markas dakwah. Berarti ini calon dai semua udah. Loh iya. Ada. Oh pada. Kalau beliau seorang padai sejati. Masya Allah. Bapaknya para dai. Masya Allah. Jadi memang kita tuh Sirah Nabawiyah, saya yakin ini ada yang 4 keempat ini. Nanti kita bisa kan judulnya sama, tapi nanti titik tekannya macam-macam. Ya, yang ngaji Sirah Nabawiyah di masjid ya beda, ngaji di acara ngopi-ngopi beda. Judulnya sama, titik tekannya beda. Nah ini karena kita di markas dakwah, nah makanya kita anggap semua yang hadir ini adalah dai. Jadi sebagai seorang dai itu ya sama konteksnya. Jadi jangan sampai di antara kita semua menganggap bahwa jalan dakwah itu gampang. Jalan dakwah itu susah. Yang memang kan tidak banyak diceritakan ya. Para ustadz, para dai semuanya itu pada hakikatnya juga banyak kesusahan. Cuma tidak bisa dibicarakan. Kenapa? Ya karena kalau sang dai-nya saja lemah, apalagi mad'unya. Oleh karenanya bahwa seorang dai, gitu semua orang dai itu menjadi tulang punggung dakwah. Mentalitasnya itu ya mestinya mentalitas seperti Nabi. Yang tidak gila pujian, yang tidak gila sanjungan, yang tidak gila popularitas, yang memancarkan keikhlasan. Mau ada yang memuji, tidak juga over euforianya sehingga dia over confidence. Sehingga apa? Ini bahaya nih, dai dipuji-puji itu apa? Naik tuh. Over confidence. Confidence-nya terlalu berlebihan sehingga star syndrome. Dinasehati nggak mau. Dikritik disangka menghina. Ini bahaya, Pak. Makanya juga kita harus proporsional ya. Proporsional. Nabi memberikan pujian kepada sahabat ya pernah. Nabi memuji Abu Bakar, Nabi memuji Umar, Utsman, Ali. Nabi puji beberapa sahabat Nabi. Tapi pujian Nabi itu bukan untuk menghancurkan. Maka jangan sampai membuat dai itu overconfidence sehingga jadi star syndrome. Apa star syndrome itu? Dia seolah-olah menjadi bintang, lupa dengan kesalahan di bawah. Orang yang kayak gitu kadang nggak tahu kesalahannya seperti apa. Makanya harus ada balancing, harus ada proporsi, harus ada namanya i'tidal. Kesetimbangan. Kesetimbangan di dalam sikap. Jangan sampai kemudian pujian membuat kita lupa daratan. Penyakitnya orang Indonesia itu kalau di alam apa? Naik. Di alam kelem. Nah, harus hati-hati. Ya.
Godaan Pak, jadi dai itu godaan banget. Disangkanya gampang, nggak gampang. Godaannya berat. Ya, kalau sampai kemudian memikir, itu urusan rumah tangganya juga nggak segitu mudahnya Pak. Godaannya apa Pak? Paham lah kita. Paham. Makanya hati-hati. Ada yang muji-muji, Ustadz kok ganteng banget. Hati-hati Pak ya. Saya main Facebook itu baru tahun 2018. Begitu ada aneh-aneh, langsung take down Pak. Bukan apa-apa, karena itu bahaya. Pokoknya kalau ada WA yang aneh-aneh, makanya orang nyari-nyari Facebook saya kemana? Ada Pak. Cuma saya sembunyikan. Cuma sekedar ngeliat ada postingan, ngeliat bapak-bapak, udah selesai. Gak pernah saya komen. Untuk membatasi. Memang aneh-aneh Pak, makanya hati-hati. Termasuk bapak-bapak ini juga tentunya saya yakin lah. Bapak-bapak ini punya karisma masing-masing. Apalagi kalau bawanya motor karisma. Dulu ya, orang bawa motor karisma tuh Masya Allah. Ya, apalagi bawanya Supra, wah udah. Mobil Supra. Makanya hati-hati. Kita juga godaan itu bukan hanya dari sisi itu saja. Jadi jangan sampai ada pujian langsung star syndrome. Saya kadang ditanya, Ustaz gimana ya, ada seorang Ustaz itu nyanyi-nyanyi direkam lalu diposting. Ya mungkin lagi tes vokal aja. Cuman kan kita harus husnuzon ya. Tapi bagusnya seorang dai janganlah. Saya termasuk yang meneladani guru kita semua Ustaz Agus Supriyadi itu. Kalau dari dulu WA-nya fotonya itu statusnya kalau enggak kalimat thayyibah, kalau enggak penggalangan dana. Amal soleh semua itu. Enggak, saya meneladani beliau, betul. Sangat meneladani beliau. Maka saya juga status WA paling undangan kajian. Enggak macam-macam. Karena pernah Pak, saya juga kena star syndrome. Cuma ngopi begini nih Pak. Megang gelas kopi. Itu rame saya dikritik. Ustadz kok tampil ngopi-ngopi. Ini jadi perbincangan di dunia persilatan ini. Makanya sejak itu saya nggak mosing-mosing. Sekedar ngopi aja itu gonjang-ganjing dunia persilatan. Makanya ya saya meneladani guru kita semua, Ustaz Agus Supriyadi. Itu pokoknya status WA-nya nggak macam-macam. Nggak pernah saya lihat profil beliau nampakkan wajah. Insya Allah luar biasa. Saya masih kadang-kadang pasang. Itu hasil filter yang orangnya hitam jadi putih. Ya konteksnya kadang ya namanya tadi kadang ada identitas. Ada sekarang ini beberapa masjid baru, tempat-tempat baru yang kadang memang butuh identifikasi. Makanya ya itu sekali lagi yang penting jangan sampai udah ustadznya ya pakainya mobil, sampingnya pakai kacamata, waduh di sweet-sweetin nanti. Makanya janganlah. Kita proporsional aja. Jadi jangan sampai overconfident, star syndrome, dinasehati pun tidak tahu. Saya sampai hari ini sangat menghargai setiap nasihat Pak. Bukan saya lebih, tapi saya sangat suka. Artinya sampai sekarang saya masih ingat bagaimana saya dinasihati oleh orang lain. Itu senang banget. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita itu kalau dipuji sampai nggak mau dinasihati. Ya, apalagi kita merasa sudah senior, sudah ngaji belasan tahun. Ini soalnya ada kasusnya Pak. Jadi ada kasus
antara ikhwan. Ada ikhwan nasihati seseorang. Jawabannya apa? Kamu ngaji itu duluan saya. Makin nasihati saya. Nyampe ke saya, Pak. Ini sudah sepuh, rambutnya putih semua, jenggotnya udah putih nih. Yang dinasihati nih. Bukan. Nggak ada di sini. Saya kalau ngasih sampel nggak di sini. Nggak ada di sini. Ini nyata, Pak. Ini beneran. Jadi sekedar dikasih masukan, tapi merasanya dihina. Keluarlah kalimat, kamu ini ngaji berapa tahun? Saya udah lebih dulu ngaji daripada kamu. Ilmumu tuh nggak ada apa-apanya. Sampai kayak gitu. Saya langsung istighfar. Saya tahu orangnya, cuman ya Allah. Nggak ada sini, Pak. Afwan nggak ada sini. Biar aku nggak curiga. Nggak ada di sini. Berarti cari yang lain. Pokoknya yang dia makan nggak habisnya itu. Bajunya mana? Nggak ada di sini. Begitu pula, Pak. Kalau dihina, ya mbok jangan sampai menyurutkan langkah. Hinaan itu biasa, memang begitu. Anggap saja itu adalah bagian kita mematangkan jiwa, menempa jiwa, membersihkan hati. Memang begitu, Pak. Saya masih ingat dulu, Pak. Kajian dulu, ya dalam sejarah waktu baru 2011-an yang lalu ya. Artinya 2011-an yang lalu saya masuk sebuah lingkungan baru. Lalu kemudian baru saja saya sholat, ini Pak, telunjuk ini udah di depan mata saya. Karena masjid itu adalah masjid yang ustadz sebelumnya diusir. Jadi saya masuk sebuah ranah yang memang panas. Itu benar-benar Pak, telunjuk ini udah di hidung. Awas ya kamu. Kalau bilang bid'ah itu sesat, awas kamu. Itu baru sholat, sekali sholat itu. Luar biasa itu. Maka saya doa ya, semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Jadi saya doa minta kepada Allah satu momen yang ketika itu beliau membutuhkan tenaga saya, membutuhkan bantuan saya. Akhirnya suatu ketika keluarganya pergi, dia tinggal sendirian, penyakitnya kambuh, lalu kemudian tidak ada yang bisa nolong dengan izin Allah. Saya bantu, saya tolong, saya rawat sampai sembuh. Habis itu udah kayak kakak, kayak ayah angkat. Walaupun beliau dengan amalan yang masih sama, tetapi paling tidak apa? Paling tidak menjadi barisan musuh, orang yang memusuhi. Tapi beliau, cuma kadang-kadang kan orang yang kayak gitu tuh karena belum kenal aja. Kitanya kalau dikomongin gak enak langsung balas 2 kali lipat. Nah ini yang gak bisa. Dai itu ya sabar. Kita ini merangkul bukan memukul. Kita ini membina bukan membalas Itu namanya dai. Artinya kalau ada omongan yang gak enak, ya biasa lah. Orang jelek diomongin gak enak, orang baik diomongin gak enak. Mendingan jadi orang baik meskipun diomongin gak enak. Kalamun nasi la yantahi. Omongan orang tuh gak ada habisnya. Maka jangan sampai kita hidup karena omongan orang, jangan sampai kita pun mati karena omongan orang. Selagi kita berada di atas kebenaran, menyampaikan dakwah dibalut dengan kebaikan, insya Allah Pak. Insya Allah.
Jadi kalau saya perhatikan, rata-rata warga Indonesia itu butuh kasih sayang. Ya jangan sampai udah pemimpinnya kayak gitu, maka jangan sampai ulamanya, dai-nya juga keras, kasar, jangan kayak gitu. Pokoknya rangkul sebanyak-banyaknya. Kalaupun belum bisa menerima, tidak mesti sama seperti kita. Minimal tuh nanti jadi anasir, jadi orang-orang yang mendukung kita. Walaupun amalannya masih beda. Salah satu di antara kaidah berdakwah itu al-ihsanu qabla al-bayan, at-tarbiyah wal ta'liyah. Jadi karena saya anggap dai semua, maka materinya juga dakwah. Apa kaidah berdakwah itu? Al-ihsanu qabla al-bayan. Berbuat baik dulu, baru bicara penjelasan. Orang nggak kenal kita, langsung to the point, itu nggak bisa, Pak. Maka banyak-banyaklah berbuat baik. Kalau tadi saya mencontohkan bukan karena hebat saya, bukan, Pak. Itu metodologi dari ulama. Jadi makanya tadi sampai saya doa, berikan saya kesempatan berbuat baik sama beliau, sehingga beliau menerima penjelasan. Sampai sekarang dia itu Masya Allah, Pak, udah belasan tahun hadir di kajian-kajian kita, walaupun amaliyahnya sama, nggak lepas dari tempat habitatnya, nggak bisa. Tapi dia mau dengerin, itu sudah alhamdulillah. Maka kemarin saya berkunjung ke masjid itu, saya ketemu sama beliau dan Masya Allah sangat support dengan dakwah kita di situ. Walaupun tadi sekali lagi masih dengan amaliyah yang sama. Tidak apa-apa. Makanya tadi al-ihsan qoblal bayan itu metodologi. Nabi itu berdakwah mesti begitu. Dimulai dari 40 tahun beliau menebar kebaikan yang tak terhingga. Maka kalau beliau kemudian menjelaskan, semua orang dengerin sebenarnya. Dan kita udah belajar, mereka itu menolak dakwah bukan karena figur Nabi kurang baik, bukan. Karena banyak sebab yang sudah kita pelajari. Jadi Nabi SAW mendapatkan tekanan begitu luar biasanya, dan bahkan beliau sampai tadi diludahi, dan beliau luar biasa. Ada pelajaran yang kedua. Saya sangat menarik dengan kalimat beliau mengatakan kepada putrinya. Atau kita ke yang kedua poin dulu, putrinya dulu. Jadi Nabi SAW itu begitu luar biasa dicintai keluarganya. Sebenarnya normal lah seorang anak sayang sama ayah itu normal. Cuman saya mendapati kasus begini. Ketika ada seorang anak yang ditanya cita-citanya apa, padahal dia ini anak seorang ikhwan yang rajin ngaji, ditanya cita-citanya apa, jawabnya Pak, saya bercita-cita gak pengen seperti Abi. Bayangin Pak. Jadi ada seorang anak ditanya cita-cita dan tujuan hidupnya apa? Jawabannya adalah saya ndak mau seperti Abi. Bayangin. Padahal ya bapaknya rajin ngaji. Nah ini jangan sampai ada miss di sini. Ada loss di sini. Jangan kelepasan. Jangan sampai kita itu baik dalam konteks pribadi, ternyata di rumah ada PR yang belum kita selesaikan. Walaupun anak baik dan anak tidak baik itu memang juga hidayah, Pak. Ada orang tua yang sudah didik baik-baik, tapi juga anaknya belum tentu baik, ada. Cuman jangan sampai ada ketidakseimbangan. Kita ngaji, tapi lupa yang di rumah. Makanya konsep kita bagus, bawa anak, bawa istri itu bagus. Ya,
Bagus, itu luar biasa. Kenapa? Supaya ada kesetimbangan, ada persamaan informasi. Jika tidak bawa anak dan istri, tanggung jawab di rumahnya ngadain kajian sendiri. Sebagai kepala keluarga, wajib hukumnya berdakwah kepada anak dan istri. Kata Imam Hasan Al-Basri, minimal sepekan sekali ngadain majelis khusus keluarga. Yang ngomong siapa? Kepala keluarga. Makanya setiap misalnya ngaji nih, ada materi-materi, anak istri nggak dibawa, tanggung jawab nyampaikan ilmunya ke anak istri. Jangankan itu, Pak. Di antara sahabat saja, ini di antara sahabat Nabi ya. Misal Sayyidina Umar tuh kalau lagi dagang ya maksain. Akhirnya beliau nggak sempat datang ke majelisnya Rasul. Tapi beliau punya pembantu, makanya pembantunya yang suruh hadir. Nanti pembantunya yang menyampaikan ke umat. Itu bentuk tanggung jawab, Pak. Untuk transfer ilmu, maka pembantunya yang nyampein ke umat. Nah, kita bisa, Pak, bisa berhalangan hadir, tolong ya, wakilkan saya, nanti kamu nyampaikan ke saya. Itu begitu. Nah, kalau yang nggak bawa anak dan istri, tanggung jawab, nanti di rumah nyampaikan ilmunya. Nah, gimana, Pak? Nah, di rumah bapak ini dai. Ya kalau nggak bisa menyampaikan, ya bawalah anak istri. Kalau enggak, ya direkam supaya didengarkan. Atau ya catatan, dibikin catatan. Nonton YouTube. Ya itu suruh nonton YouTube Markas Dakwah bisa. Tapi ditungguin ya, Pak. Karena kalau nggak ditungguin, nah 5 menit, 10 menit geser. Bosan. Penelitian membuktikan. Video panjang-panjang nih, tonton 5 menit, 10 menit. Ya Pak ya. Yang nggak hadir, saya nonton di YouTube. Alhamdulillah, saya jarang gitu. Penelitiannya jarang yang sampai selesai. Ya paling bertahan 10 menit, 15 menit gitu. Karena gangguannya banyak, makanya tetap ditungguin. Nggak apa-apa. Nonton YouTube channel Markas Dakwahnya, nggak apa-apa. Sambil ditungguin, tanyain. Begitu Pak, memang tanggung jawab. Nah, pelajaran yang ketiga ini saya tertarik dengan kalimat ini, Masya Allah luar biasa. Ya bunayya la tahzani wa la tahshi ala abika ghalaba wa la dhulla. Ya Allah, itu luar biasa Pak. Wahai anakku, wahai putriku, janganlah kamu sedih, jangan kamu khawatir bapakmu. Bapakmu tidak akan kalah, tidak akan terhina. Ini mentalitas. Bukan hanya ngajari putrinya untuk punya mentalitas yang baik, tapi lebih daripada itu. Terhina itu adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Itu hina. Terhina itu adalah ketika kita berada di atas jalan kebatilan. Itu terhina. Berdakwah meskipun dinyinyirin tidak terhina. Kita mulia di sisi Allah. Makanya ketika ada seorang pemuda datang kepada Sayyid Qutb, saya lemah, saya minder sebagai seorang mukmin. Beliau menukil ayat, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Kamu ini adalah kaum yang tertinggi, derajat manusia yang tertinggi jika kamu punya keimanan. Jadi kita sebagai orang beriman itu harus punya yang namanya
Apa? Al-jar'a wal anfah. Al-jar'ah itu keperwiraan. Wal anfah itu artinya kebanggaan yang positif. Jadi ada bangga yang negatif namanya ujub, ada bangga yang positif namanya al-anfah. Apa tuh korelasinya dalam hadis fashhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa saya adalah muslim. Kalau dalam ayat yang kemudian dibaca dalam sebagian doa istiftah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah la wahdahu la syarikalah wa anna awwalul muslimin. Itu kalimat menunjukkan al-anfah, kebanggaan sebagai seorang muslim. Jadi kita ini tidak terhina dengan celaan orang. Kita tidak menjadi surut lemah, futur gara-gara omongan orang. Termasuk dalam ruang lingkup kita, Pak, dalam kajian itu. Ada orang-orang yang kemudian malas saya kadang kajian tuh, ada orang itu saya malas tuh, omongannya ampun, menyakitkan. Nah, itu jangan kayak gitu. Jangan meninggalkan kebaikan gara-gara orang. Kalau kita meninggalkan kebaikan gara-gara orang, berarti selama ini kita melakukan kebaikan pun karena orang. Itu rumus, Pak. Maka jangan sampai kita melakukan kebaikan karena orang. Jangan. Karena nggak enak. Nah, kalau kita cuma nggak enak, Pak. Kalau ada masalah, ya wis, mumpung nggak enak. Akhirnya gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan karena orang, jangan sampai kita meninggalkan karena orang. Dan kata para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, jika kamu melakukan suatu amalan karena orang, maka siap-siap saja kamu akan dalam kekecewaan. Kenapa? Manusia itu memang mengecewakan. Pertemanan kita ini, Mbak, tidak selalu mulus, ya ada aja lah kita kesel-keselnya. Itu manusiawi lah. Kadang kan kita juga bercanda tidak semuanya satu frekuensi, ya Pak ya. Bercanda kita ini macam-macam frekuensinya. Ada yang ya versi ketoprak humor. Ada yang versinya cuma yang lagi itu stand up. Ada tuh macam-macam orang bercandaan tuh frekuensinya beda-beda. Ada yang orang suka bercandain orang, giliran dipecandain nggak terima juga ada. Ada Pak di sini. Dia suka usil sama orang, bercandain orang. Giliran dia diusilin, dibecandain, tersinggung dia. Ada itu, Bang. Nah, kita nggak nuduh siapa-siapa ini. Macam-macam, orang itu macam-macam. Nah, yang menjadi sorotan itu apa? Ya jangan karena manusia, itu biasa. Makanya al-muslimu yukhalituna bainan nasi wa yasabbiru ala adahum khairun minal muslimi la yukhalitu bainan nasi wa la yasbiru min adahum. Orang muslim yang bergaul dengan manusia, dia sabar dengan gangguannya lebih baik daripada muslim yang tidak bergaul. Berarti ya kita harus sama-sama memahami. Konteksnya adalah kembali kepada ini. Jadi Nabi memberikan pelajaran sebagai seorang dai itu harus punya kebanggaan. Kenapa saya sebutkan begini, Pak? Ngajak orang itu
hukum Paretonya, ini ada hukum Pareto namanya, Pak. Ngajak orang itu ada hukum Paretonya. Ngajak orang itu 80% ditolak. Probabilitasnya cuma 20%, Pak. Jadi kita ngajak kebaikan itu, Pak, harus siap ditolak. Jangan kecewa ditolak. Misal nih, Bapak ngajak 10 orang untuk hadir di kajian markas dakwah. Yang mau 2 orang itu sudah sukses, Pak. Udah sukses, Pak. Jadi kita itu kalau probabilitas kemungkinannya ditolak, ya udah persiapkan mental untuk ditolak. Apalagi kalau yang hidup sebagai marketing, siapa yang marketing? Ada yang profesinya marketing, Pak? Oh, kalau marketing, sales marketing itu berarti mentalitasnya memang harus siap ditolak. Siap diusir. Iya. Saya termasuk kagum loh kalau dengan skill sales marketing itu cukup kagum. Walaupun ya agak rai gedek ya. Maksudnya rai gedek itu gini, Pak. Dalam konteks positif, dia tahu tujuannya ingin memasarkan produk. Orang nyinyir juga nggak masalah. Yang penting laku kan. Cobalah dakwah kita itu juga sama mentalitasnya. Jangan karena ada tetangga saya itu udah diajak tapi nggak pernah mau. Ajak terus, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa mau. Demikian yang bisa kita bahas ya pada materi tekanan kepada Nabi dalam versi kita dalam markas dakwah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan sifat isya. Barakallahu fikum. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.